18106050002. Di sini saya perwakilan dari kelompok 8 izin untuk mendemokan proyek AI yang sudah kami buat. Di sini kami membuat sebuah program bernama Tic-Tac-Toe dengan skala 3x3. Pada program Tic-Tac-Toe kali ini kami menerapkan dua buah algoritma yang ada dengan satu tambahan fitur yang tersedia, yaitu yang pertama algoritma yang kita gunakan adalah algoritma minimax, dan yang kedua adalah optimasi dengan menggunakan algoritma alpha beta pranding, serta dengan fitur yang ada setelahnya, yaitu pembatasan kedalaman bagi AI. Nah, pada kali ini saya akan menunjukkan function-function yang ada pada program kami. Di sini kami membuat tiga buah file. Yang pertama index, itu untuk HTML-nya. Minimax ini merupakan function-function utamanya di mana AI nanti akan bekerja, dan sketch.javascript ini merupakan function untuk membuat board dari Tic-Tac-Toe-nya. Nah, langsung saja. Ketika ada pertanyaan di manakah metode AI digunakan pada program ini, jawabannya adalah ada di sini. Yang pertama, kami menggunakan sebuah function bernama baseMove. Di sini adalah bertujuan untuk AI mengambil suatu langkah yang tepat, yang optimal, dan yang benar agar memperoleh kemenangannya. Nah, yang kedua ada function minimax di sini, di mana AI akan bekerja menggunakan algoritma minimax. Dan di dalam function minimax juga diterapkan sebuah algoritma optimasi sebelumnya yang telah saya katakan, yaitu alpha beta prunning. Di sini telah ditunjukkan bahwa ada inisiasi alpha, di sini ada inisiasi beta, dengan kondisi pengkondisian yaitu if kondisionalnya jika beta kurang dari sama dengan alpha. Jadi, di manakah metode AI bekerja pada program ini? Jawabannya ada di sini. Ada di baseMove untuk melakukan langkah yang tepat, dan ada di minimax. Yang mana di dalam function minimax juga menyangkut algoritma minimax dan juga algoritma alpha beta prunning. Langsung saja saya coba jelaskan. Untuk baseMove sendiri di sini, AI pada awalnya akan mendeklarasikan sebuah base core yang dimulai dari min infinity dan min depth, kedalaman yang minimal, yaitu dimulai dari infinity. Dimana ketika ada sebuah deklarasi dengan inisial min infinity, artinya angka dimulai pada min 9999, dan semakin ke sana, semakin program berjalan, angka tersebut akan semakin berkurang. Artinya berkurang apa? Yaitu menuju ke angka yang lebih besar dari min 999, lalu min 9998, min 9997, dan seterusnya. Lalu untuk infinity dimulai dari angka 9999 yang semakin ke sana akan semakin berkurang. 997, 9998, dan seterusnya. Lalu setelah itu di sini ada deklarasi move I sama dengan 0, J sama dengan 0, lalu masuk ke looping. Di sini ada sebuah statement yaitu board I, J, board array index I dan index J, yaitu AI. Artinya apa? Board I, J dengan angka I dan J pada saat ini merupakan langkah yang akan diambil AI. Karena sekarang dimulai dari 0,0, maka AI akan mengambil langkah board dengan array index 0,0, di mana ini ada di pojok kiri sebelah atas. Namun ketika di laporan dan pada implementasiannya langsung, kami menyebutkan namanya adalah cell 1,1. Namun karena array indeks mulai dari 0, di sini menyebutkannya board 0,0. Seperti itu. Setelah dideklarasikan, maka program akan memanggil sebuah function minimax dengan parameter-parameter yang telah disediakan, yang akan dipanggil, yaitu ada board di sini untuk papannya, yaitu 0 ini merupakan depth-nya dimulai dari kedalaman pertama, kedalaman 0 maksud saya, sebagai kedalaman pertamanya. Terus function is maximizing, yaitu bernilai false karena setelah AI mengambil langkah, maka akan dilanjutkan fungsi minimizing, di mana AI akan seolah-olah berperan sebagai human, sebagai user, dan berpikir bagaimana human atau user akan mengambil langkah untuk memperoleh kemenangannya. Sehingga nanti AI akan mengambil langkah optimal kembali untuk membackup langkah yang telah diambil oleh user, sehingga AI nantinya akan memperoleh kemenangannya. Atau paling tidak akan mencapai sebuah hasil di mana ia akan seri dengan human. Lalu min infinity di sini adalah nilai alpha pertama kali, parameter alpha pertama kali, dan plus infinity merupakan nilai beta pertama kali atau
Lalu di sini ada ketika program memanggil function minimax ini, maka otomatis function minimax yang di bawah akan terpanggil. Nah, sesuai dengan parameternya ketika tadi pertama kali AI memanggil, yaitu parameter yang dipanggil pertama board null false, di mana fungsi is maximizing di sini adalah false, artinya dia tidak akan masuk ke fungsi ini melainkan ke fungsi else. Nah, saya akan jelaskan apa bedanya fungsi is maximizing dan fungsi else ini. Else ini berarti fungsi is minimizing ketika yang atas maximize dan yang bawah minimize. Nah, fungsi maximize di mana AI akan mengambil sebuah skor maksimal dari node-node yang ada di bawahnya. Nah, karena AI pertama kali di node puncak di root-nya itu merupakan proses maximizing, nah ketika diturunkan ke bawahnya maka akan mengambil proses minimizing, sehingga di sini parameter yang dipanggil pertama kali adalah false. Dia akan masuk ke minimizing terlebih dahulu. Nah, proses maximizing itu apa? Proses maximizing adalah di mana AI akan mengambil sebuah skor maksimal, skor yang paling maksimal dari node-node yang ada di bawahnya. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi dengan ini deklarasi variabel, terus ada masuk ke looping, lalu board di sini yaitu seolah-olah AI mengambil langkah tersebut hanya seolah-olah untuk mendapatkan skornya saja. Lalu akan memanggil function minimax kembali dengan kedalaman yang akan ditambah seiring kedalaman yang dicari. Ketika semakin bertambah kedalamannya akan semakin besar. Lalu di sini ada false ketika maximizing, lalu akan dilanjut minimizing kembali. Lalu nilai alpha sekarang, yang mana nilai alpha dan beta semakin program berjalan ke depannya, nilai alpha dan beta juga akan semakin berubah, tergantung dari simpul-simpul yang akan dibangkitkan oleh minimax. Nah, lalu ada skor, terus D ini untuk kedalamannya, depth-nya, board I, J sekarang kosong. Nah, di sini mulai untuk deklarasi alpha, yaitu nilai alpha pertama kali diambil dari nilai yang maksimal di antara alpha saat ini dan skor yang saat ini. Artinya apa? Ketika tadi dipanggil dari sini, lalu akan memanggil function ini, maka alpha akan mencari nilai yang maksimal di antara nilai alpha dan nilai skor. Setelah itu, akan masuk ke kondisi di mana jika skor pada saat ini skornya jika lebih dari base score, jika skor lebih dari base score, maka base score sekarang adalah bernilai skornya itu yang nanti akan dikembalikan kembali ke function base move untuk AI mengambil langkah, dan base depth-nya sekarang juga menjadi D. Kedalaman terbaiknya sekarang diubah menjadi D. Nah, hal ini akan terus berulang sampai mencapai suatu kondisi di mana nilai beta itu kurang dari sama dengan alpha. Ketika nilai beta kurang dari sama dengan alpha, maka akan masuk ke proses break. Akan masuk ke proses break di mana program akan berhenti melakukan proses looping dan hasil skor yang ada yang telah dibangkitkan sebelumnya oleh algoritma minimax dan simpul-simpul yang telah dipangkas untuk dicegah kebangkitan simpulnya oleh minimax yang dilakukan oleh alpha beta pruning akan dikembalikan ke function sebelumnya, yaitu function base move, agar si AI dapat menentukan langkah. Oh, skor yang telah diambil dari node-node di bawahnya ternyata seperti ini, maka saya akan mengambil langkah, misal langkah 1, seperti itu. Jadi, seperti itu cara AI bekerja. Selanjutnya, untuk maximizing seperti itu. Dan di sini, jika skor itu sama hasilnya, masih sama kedudukannya dengan base score, dan kedalaman saat ini kurang dari kedalaman terbaiknya, maka kedalaman terbaiknya saat ini bernilai kedalaman itu, kedalaman yang ada. Maka setelah itu akan mengembalikan return S, di mana S adalah base score-nya saat ini dan D adalah base depth-nya untuk dikembalikan ke function base move untuk diolah, dan sehingga AI akan mendapatkan langkah yang optimal dan menggantikan posisi pemain saat ini adalah current player saat ini, yaitu human. Nah, proses minimizing hampir sama. Dengan maximizing, hanya ada perbedaan sedikit, yaitu proses minimizing hampir sama dengan maximizing, hanya ada perbedaan di mana untuk minimizing deklarasiannya bukan alpha tetapi beta.
Untuk beta sendiri dideklarasikan dengan cara mengambil nilai minimal antara skor dengan nilai beta. Kalau tadi alfa mengambil nilai maksimalnya antara skor dan alfa, maka saat ini untuk beta mengambil skor minimalnya antara skor dan beta. Setelah itu, masih sama sebelumnya. Jika kondisinya telah mencapai beta kurang dari sama dengan alfa, artinya nilai beta saat ini kurang dari sama dengan nilai alfa, maka proses looping akan berhenti dan function ini akan mengembalikan nilai base score-nya dan base kedalamannya ke function base move untuk diolah dan untuk AI mendapatkan sebuah skor yang maksimal untuk mengambil langkahnya. Sehingga nantinya AI akan mendapatkan kemenangannya atau paling tidak mencapai sebuah skor yang seri. Jadi seperti itu. Kalau misal ditanya tadi adalah bagaimana metode AI yang digunakan pada program ini, yang saya tunjukkan adalah ini, yaitu function based move sebagai AI untuk mengambil langkah-langkahnya, di mana dalam function based move untuk mengambil langkahnya, AI juga akan memanggil function minimax untuk mengolah, untuk memperoleh skor-skor yang ada melalui pembangkitan simpul-simpul yang ada di bawahnya. Nah, di mana dalam function minimax terdapat dua kondisi, yaitu ketika maximizing dan ketika kondisi minimize. Di mana ketika maximizing di situ akan mendeklarasikan nilai alpha dan ketika kondisi minimizing akan mendeklarasikan nilai beta. Nilai alpha bergantung pada proses maximize dan nilai beta bergantung pada proses minimize. Nah, fungsi alpha beta adalah merupakan sebuah optimasi agar simpul-simpul yang dibangkitkan sebelumnya oleh maximizing tidak keseluruhan. Artinya, proses maximizing akan membangkitkan semua simpul yang ada, semua simpul yang mungkin untuk dibangkitkan untuk memperoleh kemenangan. Nah, hal itu akan dicegah oleh adanya algoritma alpha beta pruning dengan pendeklarasian nilai alpha, pendeklarasian nilai beta, dan kondisinya, agar simpul-simpul yang dibangkitkan itu tidak semuanya sehingga dipangkas yang tidak perlu dan mengakibatkan kinerja dari komputer, proses komputasinya akan lebih cepat dan lebih efisien dalam waktunya. Hal itu tersebut telah dijelaskan di dalam laporan bagaimana analisisnya, bagaimana waktu yang ditempuhnya apabila menggunakan minimax saja dan dengan menggunakan alpha beta. Di situ ada perbedaan waktunya yang sangat sangat jauh mungkin menurut saya bedanya seperti itu untuk sebuah proses komputasinya. Jadi selanjutnya untuk metode AI yang digunakan di sini sudah saya jelaskan. Lalu untuk running program saya akan coba ada di program AI TikTok kelompok 8 index, kita open. Open with Microsoft Edge. Maka ketika pertama kali ditampilkan X sudah ada di sini, ini merupakan AI mengambil langkah pertama kali pada sel 1,1 yang mana ketika di array akan diterjemahkan menjadi board 0,0. Nah, di sini mengambil langkah, lalu ketika saya mencoba mengambil langkah di sini, AI akan mengambil langkah di sini, ketika saya coba di sini, AI akan mengambil langkah di sini. Nah, otomatis AI habis ini akan menang karena dia telah menganalisa bagaimana saya akan mengambil sebuah keputusan dan dia bisa membackup-nya, yaitu ketika saya akan mengambil langkah di sini, di sini, di sini atau di sini pun dia akan memperoleh kemenangan. Karena ketika saya ngambil di sini, dia bisa ngambil di sini atau di sini. Ketika saya ambil di sini, dia bisa ambil di sini. Jadi ketika coba saya mencegah untuk terjadinya adalah kesamaan satu garis secara miring, dia akan tetap menang karena dia mengambil langkah di sini, AI. Jadi sangat sulit untuk mencapai kondisi di mana kita sebagai human atau user dapat memenangkan permainan ini. Karena AI telah menganalisa keseluruhan langkah, menganalisa keseluruhan kemungkinan langkah yang akan kita ambil sehingga mencegah terjadinya kemenangan bagi si user atau si human. Sekarang kita coba lagi, kita ulang lagi, kita refresh. Saya coba di sini, lalu saya coba di sini. Oh, maaf.
Coba di sini, lalu di sini, lalu di sini, lalu di sini. Ya, maka hasil yang paling mentok bisa didapatkan adalah seri. Dan di sini user atau human sangat sulit untuk menang, bahkan hampir tidak bisa. Dan hampir selalu AI yang menang. Jadi seperti itu. Ya, sekian yang dapat kami presentasikan. Apabila ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.